Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur serta kemuliaan kami sampaikan kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang penuh dengan damai sejahtera, yang bertata dalam kerajaan sorga mulia. Engkau menyertai dan memelihara kehidupan kami hingga malam ini. Sebelum kami merebahkan tubuh kami ya Tuhan, sejenak kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menuntun dan mengajari kami, untuk kami memahami akan firman-Mu, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami di muka bumi ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini, sesuai dengan bacaan Almanak HKBP 2023, Senin 11 September 2023, dari kitab Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18, dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 16. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Demikian firman Tuhan. Menganggap diri pandai. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebuah karya Anthony de Mello diceritakan suatu hari Raja Setan sedang berkelana di bumi bersama dengan pengawalnya. Di tengah perjalanan mereka melihat seorang manusia memungut sesuatu dan membawanya dengan wajah yang begitu riang gembira. Sang pengawal pun bertanya kepada Raja Setan, "Tuanku, apa dan sedang apa manusia itu?" Raja Setan menjawab, "Dia sedang memungut sekeping kebenaran." "Jikalau demikian, berarti kita dalam keadaan darurat. Gawat dong Tuhanku. Jika manusia mengetahui kebenaran, mereka akan memusuhi kita. Dan celakalah kita, karena kita adalah anti kebenaran," jawab sang pengawal. Raja Setan menjawab dengan tersenyum. Katanya, "Tenang saja, justru dengan sekeping kebenaran yang dia miliki sekarang, dia akan merasa bahwa dia adalah orang yang mengetahui segalanya. Dia merasa bahwa dia adalah orang yang mengetahui kebenaran yang ada. Sehingga dia akan berkata kepada sesamanya manusia, 'Kamu salah, kamu keliru, kamu tidak benar, kamu juga salah, dan kamu juga semua adalah salah, dan kamu adalah keliru. Akulah yang paling benar. Kalian semua tidak benar.' Dengan demikian, dia akan menyalahkan manusia-manusia lainnya. Mereka akan rebut dan saling bermusuhan. Jadi, tugas sebagai iblis begitu mudahnya. Ada pepatah mengatakan, bagaikan ilmu padi, semakin berisi, maka dia akan semakin merunduk. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang bijaksana biasanya justru semakin rendah hati dalam bersikap. Sebaliknya, orang yang kurang bijaksana biasanya ingin menunjukkan kehebatannya dan berusaha agar mendapat pujian dan perhatian daripada orang lain. Orang seperti ini biasanya cenderung mudah untuk protes, mudah untuk mengkritik, dan mudah untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Mereka merasa bahwa dirinya lebih benar, lebih bijaksana, dan lebih pandai. Namun kenyataannya adalah sebaliknya. Mereka justru tumbuh menjadi orang sombong dan bebal. Karena itu firman Tuhan di malam ini ingin mengingatkan kita, janganlah kita merasa diri terlalu pandai, paling benar, paling bijaksana, kemudian menghakimi satu sama lain. Janganlah membiarkan kesombongan menjadi celah bagi iblis untuk menghancurkan diri kita. Melainkan
rendahkanlah diri dan bukalah hati untuk selalu dan selalu terus dan terus belajar dan mendengarkan nasihat dan firman Tuhan, agar kita betul-betul memahami tentang kebenaran dan hidup yang Tuhan kehendaki di dalam kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, di malam ini Engkau mengingatkan kami untuk bagaimana kami hidup dalam kerendahan hati, untuk bagaimana kami hidup dalam sukacita bersama Tuhan, tidak menganggap diri pandai sehingga kami menonjolkan diri hanya untuk memegahkan diri kami, tetapi Tuhanlah yang kami megahkan. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya firman-Mu menjadi pegangan dalam hidup kami. Sebentar kami merebahkan tubuh kami, berkati kami Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.